Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya pada kesempatan malam hari ini. Nas yang diperhadapkan pada kita, saya kasih judul atau beri judul, apa kata Alkitab tentang doa restu pernikahan Kristen. Biasa di sana kita mendengar dikatakan kepada pengantin berdua, semoga pengantin berdua berbahagia sampai maut memisahkan. Itu sering kata-kata yang kita dengar. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah gunung batu tempat perteduhan kami. Engkau yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan. Pun pada kesempatan malam hari ini, Bapa sudah izinkan hamba untuk membuat konten. Atau kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kekuatan firman Tuhan menjaga dan melihara kami ya Allah. Berkati orang-orang yang menonton channel ini ya Tuhan. Berkati orang yang mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup mereka semakin dikuatkan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang biasa atau sering kita dengar pada saat ada acara pernikahan, baik bukan orang-orang Kristen maupun juga orang Kristen. Di sini saya ajak kita untuk belajar terutama untuk pernikahan orang Kristen. Karena saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya betul-betul tidak setuju ada ucapan kepada pengantin orang Kristen mengatakan semoga berbahagia sampai maut memisahkan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15 di sana dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% juga Allah. Jadi pada Ibrani 2 ayat 14 ini di sana dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia atau Yesus Kristus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Yesus Kristus sudah menebus kita dari maut, dari kuasa maut, dari ketakutan kita terhadap maut. Jadi menurut Alkitab, menurut Yesus Kristus, sangat salah benar kalau dalam setiap pernikahan orang Kristen kita mengatakan kepada pengantin berdua, semoga berbahagia sampai maut memisahkan. Itu sangat salah. Karena di dalam Kristen, maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita ini setelah kita nanti meninggal, kita hanya diubah saja. Diubah dalam sekejap mata, roh kita itu langsung dibawa oleh Tuhan ke surga. Itu bisa kita lihat terdapat di dalam cerita orang miskin dalam Lukas 16 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham di sini adalah kerajaan surga atau Firdaus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus
duduk di pangkuannya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kematian orang Kristen, kematian orang-orang dalam Kristus Yesus itu tidak ada ceritanya dia mati lalu tertinggal di kuburan sana, tidak ada. Tetapi menurut Alkitab, karena ini disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri bahwa roh kita itu langsung dibawa oleh Tuhan ke dalam kerajaan Allah atau ke Firdaus atau disebut ke pangkuan Abraham. Saya ambil contoh perubahan atau ketika orang Kristen mati, dalam 2 Korintus 5 ayat 1 di sana dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ketika kematian kita, ketika kematian saudara dan saya nanti, itu tubuh kita ini, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging kembali ke debu. Tetapi roh kita yang dihembuskan oleh Allah itu dibawa oleh Tuhan. Dibawa oleh malaikat-malaikat ke dalam kerajaan Allah atau ke pangkuan Abraham atau ke Firdaus. Jadi di sanalah kita menunggu hari penghakiman, menunggu hari pembagian mahkota, menunggu kita diberikan tubuh yang baru, tubuh rohani yang telah Tuhan siapkan. Karena ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengajarkan kita tidak benar bahwa pernikahan orang Kristen itu hanya sampai maut memisahkan. Karena maut tidak bisa memisahkan kita. Di sini juga dikatakan jelas, di sini dikatakan bahwa orang kaya itu mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada saat kita meninggal nanti, kita ini di dalam Kristus Yesus, orang Kristen itu saling mengenal. Saling mengenal. Mungkin nanti saudara dengan istri saudara atau dengan suami saudara sama-sama orang-orang percaya, sama-sama orang yang taat, sama-sama orang yang sudah diselamatkan, itu saling mengenal. Saling mengenal nanti di surga sana atau di Firdaus. Jangan salah. Jadi tidak ada maut. Kita tidak mengalami maut. Kematian kita itu hanya merubah sehingga Tuhan bisa membawa roh kita. Sehingga kita boleh nanti menunggu penghakiman, kemudian kita boleh berbagi upah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Upah setelah kita ditebus oleh Kristus Yesus. Di sana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, tidak ada maut bagi orang Kristen, tidak ada maut bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Karena maut sudah dimusnahkan. Karena upah dosa ialah maut, itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jika ada pernikahan Kristen, saya sangat menentang, saya sangat tidak setuju. Orang Kristen mengatakan kepada saudara yang Kristen, berbahagia sampai maut memisahkan. Yang benar adalah kita boleh mengatakan semoga berbahagia atau berbahagia sampai tua-tua dan sampai selama-lamanya. Tidak ada maut. Karena kita nanti saling mengenal di dalam kerajaan Allah. Kita saling mengenal di dalam Firdaus. Kita saling mengenal nanti satu sama lain. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan saudara dan saya, mengingatkan kepada kita semua bahwa
Alkitab mengajarkan bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Anak-anak Kristen, orang-orang Kristen sangat tidak boleh menurut Alkitab kita mengatakan hal yang demikian, bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah gunung batu tempat perteduhan kami, ya Tuhan, yang sudah memberikan pengertian kepada kami melalui Alkitab-Mu. Alkitab-Mu, firman-Mu sudah mengajarkan kami Tuhan pada malam hari ini. Mari Tuhan ajarkan kami agar di hari yang akan datang ketika ada pernikahan Kristen, kami boleh menyampaikan ucapan berbahagia sampai kakek nenek atau sampai selama-lamanya sesuai firman Tuhan, karena kami yakin dan kami percaya bahwa nanti kami saling mengenal ketika roh kami diambil oleh Tuhan atau dibawa oleh malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham atau ke surga atau ke Firdaus ya Tuhan. Kami saling mengenal satu sama lain sambil kami menunggu pembagian mahkota, pembagian upah kami ya Tuhan. Karena karya keselamatan oleh Yesus Kristus yang sudah menebus kami, sehingga kami boleh bersama-sama memerintah bersama dengan Kristus Yesus. Karena itu ya Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk melewati hari-hari kami, sehingga hidup kami terus dibaharui dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.